Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Subakti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik editing. Nama saya M Subakti, NIM 18 15 180, kelas KPI 4B, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Absen duls. Nah, jadi kita dari mahasiswa diberikan tugas oleh dosen untuk membahas tentang apa ya? Yang jelas sih kita bakal bahas bukan tentang masyarakat yang nggak bisa mudik atau tentang maling rumah ternyata pemilik rumahnya positif COVID-19, akhirnya dia diperiksa, dites. Bukan itu yang bakalan kita bahas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang bagaimana masyarakat menyikapi COVID-19, virus corona. COVID-19 ini memang benar-benar merenggut banyak hal. Kita sekarang kesepian, terlalu banyak rebahan, dan kita senang banget Pak dapat tugas dari Bapak. Berarti kita punya kerjaan lain selain rebahan Pak. Makasih. Jadi teman-teman semua, seperti yang kita tahu bahwa virus corona di Indonesia ini sudah tembus ke angka 14.000. Teman-teman bisa melihat di data yang memang sudah di-share oleh pemerintah. Virus corona ini memang sangat berbahaya. Sudah banyak juga angka kematian yang dialami oleh bangsa kita. Dan sekarang semua orang tahu tentang virus ini. Pemerintah sudah memberitahu sama kita semua bahayanya virus ini. Pemerintah sudah kasih tahu sama kita semua bagaimana cara menghadapi virus ini. Dan kita harus bisa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, apa petunjuk pemerintah, agar virus ini bisa segera hilang dari bumi kita tercinta. Hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan ini bukan hal yang mudah menghadapi sebuah pandemi, dan kita pun harus tetap melaksanakan ibadah puasa. Ini bukan sebuah keluhan guys, ini adalah ungkapan aja sih, sebenarnya nggak sampai ke keluhan. Banyak bapak dan ibu kita yang tidak bisa bekerja, banyak orang-orang yang di PHK di perusahaan, ojol juga sepi. Sudah banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan perekonomian mereka karena adanya musibah COVID-19. Kembali bagaimana masyarakat menyikapi virus ini. Menurut saya pribadi, masyarakat sudah menyikapi ini dengan cara yang baik dan bijaksana. Kenapa saya bilang masyarakat sudah menyikapi dengan baik dan bijaksana? Sekarang masyarakat yang harus beraktivitas di luar, yaitu bapak ibu yang masih harus mencari nafkah untuk keluarganya, untuk makan keluarganya, mereka sudah menggunakan alat pelindung diri yaitu masker. Dan walaupun memang mereka tidak menggunakan masker medis, mereka menggunakan masker kain yang dijual di pinggir-pinggir jalan, dan kita bisa melihat bahwa banyak banget sekarang yang menjual masker kain dari mulai yang harganya 5.000 bahkan sampai yang 10.000. Yang jelas masyarakat sudah menggunakan alat pelindung diri yaitu masker kain. Dan di toko-toko, kebijakan dari sang pemilik toko ini mewajibkan setiap pegawainya untuk menggunakan masker, dan mereka pun menyediakan masker untuk pegawai mereka. Bukan cuma mereka memfasilitasi masker, tapi juga mereka memfasilitasi tempat cuci tangan, bukan cuma untuk pegawainya, tapi juga untuk pengunjung yang beli di tempat usaha mereka. Dan di kampung saya masih tetap melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan saya juga melihat di kampung-kampung lain tetap melaksanakan sholat tarawih. Namun
dengan saf yang berjarak sekitar 1 meter. Mereka melakukan itu untuk berjaga-jaga dan mengikuti anjuran dari pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ini adalah tugas kita bersama dan harus kita sikapi dengan baik dan sangat bijak, karena kita semua ingin virus ini segera hilang dari bumi kita tercinta. Kita ingin kembali beraktivitas dengan normal, kita ingin kembali menikmati keseharian kita, ketemu orang-orang, silaturahmi dengan orang-orang. Yang teman-teman yang masih sekolah pengen sekolah kembali, teman-teman yang kuliah pengen cepet ke kampus, dan ya kita pengen melakukan keseharian kita seperti biasanya sebelum adanya virus COVID-19. Dan kemudian saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk sama-sama mengikuti anjuran pemerintah yang mungkin memang belum ikut segala macam, yang masih enggak menggunakan masker, yang masih terus kumpul-kumpul. Mari kita jaga dan sayangi diri kita sendiri dengan mengikuti anjuran pemerintah. Tetap di rumah kalau misalkan nggak ada kepentingan yang memang harus dikerjakan di luar rumah. Sekali lagi saya ingin mengajak, mari jaga dan sayangi diri kita sendiri. Dengan kita tetap di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar, bukan cuma menjaga diri kita sendiri, kita menjaga saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang yang nggak kita kenal sekalipun. Dan saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman semua, jangan panik karena takut corona, dan jangan sombong karena ngerasa nggak akan kena corona. Stay safe, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.